Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran, pertama memahami maksud dari fungsi. Kemudian yang kedua membedakan antara relasi dan fungsi. Yang ketiga memahami istilah domain dan kodomain serta rank. Yang terakhir menyelesaikan soal-soal terkait konsep fungsi. Kalau kemarin kita sudah membahas rank ya. Nah, untuk video kali ini kita membahas fungsi. Mungkin ibu akan sedikit mengingatkan kalian untuk relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Jadi misalnya ada himpunan A dan himpunan B, dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Minimal ada dari dua himpunan tersebut satu pasangannya itu sudah disebut relasi gitu ya, atau hubungan. Nah, untuk fungsi adalah relasi juga. Nah, selain fungsi ini disebut juga dengan pemetaan ya. Pemetaan, fungsi atau pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tiap satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi pada himpunan asalnya dia semua anggota yang memiliki pasangan gitu. Nah, di sini contohnya ada dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Pertama, ibu akan menyebutkan beberapa syarat fungsi. Yang pertama, suatu anggota A mempunyai pasangan di B ya tadi. Jadi yang pertama, himpunan di A ini memiliki semua anggotanya A1, A2, A3 dan A4 dia memiliki pasangan terhadap himpunan B gitu. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, jadi tidak boleh mencabang. Entah misalnya ini kan A ini pasangannya ke B, kemudian ini A1 ya berpasangan ke B1, A2 berpasangan dengan B2, A3 berpasangan dengan A2, A4 berpasangan dengan B3. Nah, di sini kita fokusnya pada himpunan A, dia memiliki tepat satu anggota gitu, pasangan ke B gitu. Jadi kita fokusnya ke himpunan A atau himpunan asalnya. Mereka masing-masing tiap anggotanya punya pasangan masing-masing dan tepat satu, tidak boleh mencabang gitu. Ingat ya, dia memiliki tepat satu pasangan terhadap himpunan B gitu. Nah, contohnya yang ini ya tadi yang kita bahas. Contoh ini adalah contoh dari fungsi. Dia memiliki tepat satu pasangan pada himpunan di B. Kalau himpunan B-nya terserah aja, entah himpunan tujuannya ada cabangnya 2 gitu. Contohnya ini tadi A2 kan ke B2, kemudian A3 ke B2, ini enggak apa-apa. Yang penting A2 atau pada himpunan A, A2 nya pokoknya dia enggak ada cabang kemana-mana pada ke himpunan B itu. Kemudian A3 juga dia walaupun mencabang, maksudnya walaupun sama tujuannya dengan himpunan A2 tapi dia fokusnya tuh ke B2 gitu ya. Oke, semoga bisa dimengerti selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan membedakan antara relasi dan fungsi.
Untuk relasi tadi ya, adalah hubungan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Itu relasi, dan dia minimal satu relasi aja atau satu hubungan aja sudah dinamakan relasi. Kemudian kalau untuk fungsi tadi adalah pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tempat satu anggota himpunan yang lain. Nah, yang pertama kita beri nama deh, ini gambar 1 deh ya, ini gambar 2. Untuk gambar 1 apakah dia relasi? Ya, dia relasi karena di sini sudah ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B ya. Ada A ke B, kemudian A1 ke B1, A2 ke B2, dan A3 ke B1 nih gitu. Jadi ini relasi. Terus di mana ya relasi ini? Relasi. Kemudian yang gambar 2 apakah ini relasi? Ya, dia relasi karena di sini sudah lebih dari satu hubungan atau lebih dari satu relasi, yang mana A1 berhubungan dengan B3, kemudian A2 berhubungan dengan B1, A3 berhubungan dengan B2, dan A4 berhubungan dengan B4. Jadi ini relasi ya. Nah, kemudian apakah ini fungsi yang pada gambar 1? Gambar 1 apakah ini fungsi? Coba kalian lihat, A1 dia berhubungan dengan B1 ya, tepat 1 ya. Kemudian A2 dia berhubungan dengan B2 ya. Kemudian A3 dia berhubungan dengan B1. Kemudian A4 ini dia tidak ada berelasi atau memetakan pada kemanapun gitu, nggak ada berelasi dengan siapapun di himpunan B. Berarti ini bukan fungsi. Nah, untuk yang gambar 2 di sini coba kalian lihat. Untuk A1 dia berhubungan atau berelasi dengan B3. Kemudian untuk A2 dia memetakan tempat 1 pada anggota B1. Kemudian untuk A3-nya dia memetakan dengan B2. Kemudian untuk A4 dia memetakan dengan B4. Nah, semua anggota di A dia memiliki pasangan tepat 1 pada himpunan B, maka ini adalah fungsi gitu ya. Selanjutnya, nah sini kita masuk pada domain, kodomain, dan range. Nah, jadi ada istilah domain, kodomain, dan range. Ini kita beri nama dulu ya, ini himpunan A, himpunan B. Nah, untuk himpunan A itu disebut dengan domain. Ini himpunan A ini adalah domain atau daerah asal gitu. Biasanya domain ini disebutkan paling awal. Kemudian himpunan B itu kodomain. Untuk himpunan B itu namanya kodomain atau daerah kawan. Oke, kita tuliskan dulu ya untuk domainnya apa saja anggotanya. Jadi untuk domain anggotanya adalah, kita tulis ya domainnya A1, A2, A3, dan A4. Untuk kodomainnya tadi kan adalah himpunan B ya. Kodomain berarti B1 atau daerah kawannya atau daerah tujuan atau himpunan tujuannya B2, B3, dan B4. Nah,
Yang terakhir ada yang namanya range atau hasil. Range atau hasil ini adalah hasil pemetaan. Nah, dan biasanya kalian fokus ke himpunan tujuan atau daerah kawan. Nah, di sini A memetakan pada himpunan B ya. A memetakan ke B, kemudian A1 memetakan ke B1, kemudian A2 memetakan ke B1 juga, A3 memetakan kepada B2, A4 memetakan ke B4. Nah, jadi untuk range atau hasilnya adalah hasil dari pemetaannya gitu ya. Nah, B3 tidak termasuk karena tidak ada yang memetakan ke B3 gitu. Jadi untuk range-nya terus di sini ya, range-nya adalah B1, B2 dan B4 ya. Insyaallah ini mudah saja ya. Untuk himpunan A tadi ini disebut domain, kemudian himpunan B adalah kodomain. Ini himpunan A disebut juga dengan daerah asal atau himpunan asal, dan kodomain atau himpunan B disebut daerah kawan atau himpunan tujuan. Untuk range-nya berarti hasil pemetaannya, hasil pemetaan pada daerah kawan ya. Oke, selanjutnya nah kita masuk pada contoh soal fungsi. Di antara relasi berikut manakah yang merupakan fungsi? Oh iya, ini ibu masih belum coret-coret ya, bentar. Nah, kalau soalnya begini, misalnya ini yang soal 1 deh, soal 2 ya. Nah, soal 1 apakah dia fungsi? Iya ya, ini fungsi karena setiap anggota pada himpunan A memiliki tepat satu anggota himpunan B ya. Nah, kemudian ini tadi fungsi ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, nah ini dia bisa juga bentuknya koordinat kartesius. Ini sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, berarti domainnya adalah domain tadi daerah asal ya. Biasanya juga yang disebutkan di awal untuk sumbu atau koordinat kartesius biasanya X, Y ya. Jadi untuk X-nya itu adalah domain dan Y-nya adalah kodomain gitu. Nah, sekarang kita coba petakan. Di sini yang pertama 2,2 ya. X-nya 2, Y-nya 2. Nah, kemudian ada lagi ternyata di atasnya titik, yang mana X-nya 2 dan Y-nya 4. Nah, berarti ini sudah ada terjadi cabang gitu pada sumbu X. Kalau kita tuliskan di sini ya. Oh ya, kita selesaikan dulu yang kedua. Di sini 4, X-nya 4, Y-nya 5. Kemudian ini X-nya 5, Y-nya 2. Daerah asalnya kalau kita tuliskan gimana ya? Di samping untuk X dan Y. X-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih ini dulu. Nah, yang pertama tadi ini ya, 2,2. Sini dulu pertama.
2,2, kemudian ini ya 2,4, 2 ke 4. Yang satu tadi nggak ada temannya nih. Kemudian yang 3 tidak ada temannya, tidak ada memetakan kemanapun. Kemudian yang 4 ini kelima. Kemudian yang 5 ini kedua, 5 kedua, 6 tidak ada. Nah, pada himpunan X atau sumbu X atau domain X, semua anggotanya atau setiap anggotanya tidak memiliki pasangan. Nah, berarti ini bukan fungsi. Ya, mudah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, contoh soal domain, kodomain, dan range. Tentukan domain, kodomain, dan range dari pemetaan berikut. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Tentukan domain dan kodomainnya. Nah, kalau kita tulis mendaftar dulu ya, ini kita punya 1,1, kemudian 2,2, 3,2, 4,4, 5,2, dan 6,6. Untuk domain tadi adalah daerah asal atau X ya, daerah asal pada sumbu kartesius atau koordinat kartesius. Yang X-nya berarti X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk kodomainnya adalah sumbu Y-nya. Ini X, ini Y. Sumbu Y-nya kita lihatnya yang di sini ya, yang di gambar sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sama. Kemudian untuk range ini berarti hasil dari pemetaannya pada kodomain atau pada sumbu Y. Kita lihat berarti yang di sini yaitu 1, 2. Nah, karena ada duanya ada 3 ya, cukup perwakilan 1 aja. Kemudian 4 dan 6 gitu. Mudah ya. Sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai sini dulu video Ibu. Semoga bisa dimengerti. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.